pneumonia aspirasi ini seringkali kita dapatkan dalam praktek sehari-hari kita, di mana kejadian aspirasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada orang yang sakit. Pada individu yang sehat pun bisa terjadi saat ketika tidur, yaitu di mana terjadi suatu mikroaspirasi dari sekret baik dari orofaring maupun dari saluran pencernaan bagian atas. Namun tidak bermanifestasi menjadi suatu disease atau penyakit karena kekebalan tubuh kita masih kuat dan mungkin juga virulensi bakteri atau size bacterial load-nya juga tidak tinggi sehingga tidak terjadi suatu infeksi. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi bahwa kejadian aspirasi ini tidak melulu terjadi suatu pneumonia bakteria, tapi manifestasinya bisa macam-macam dan beragam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bahwa aspirasi tidak hanya menyebabkan pneumonia, tapi juga bisa menyebabkan pneumonitis, bisa juga menyebabkan suatu kondisi yang lainnya. Jadi per definisi kita belajar dulu tentang aspirasi. Aspirasi adalah terjadinya suatu inhalasi dari sekret di orofaring dan atau isi dari lambung ke dalam saluran pernafasan bagian bawah. Aspirasi sendiri bisa terjadi berdasarkan jumlahnya atau volumenya terdiri bisa menjadi dua, yaitu mikroaspirasi dan makroaspirasi. Untuk mikroaspirasi, karena mikro maka jumlahnya kecil dan seringkali tidak menimbulkan satu manifestasi yang berarti. Kalau makroaspirasi ini volumenya atau jumlahnya besar dan biasanya disertai terjadinya suatu manifestasi penyakit. Kemudian aspirasi sendiri seperti kita tahu tadi bahwa bisa terjadi merupakan suatu sekret orofaring ataupun dari gastric content atau isi lambung. Nah, ketika dia menimbulkan suatu masalah, maka akan terjadi suatu sindrom aspirasi, yaitu kumpulan gejala yang merupakan konsekuensi patologis dari aspirasi tersebut. Manifestasinya bisa ke saluran nafas, bisa ke parenkim paru. Ke saluran nafas bisa manifest berupa keluhan atau gejala, yaitu terjadi suatu bronkospasme, kemudian gejala asma dan batuk kronik. Pada parenkim paru biasanya akan terjadi suatu chemical pneumonitis atau Mendelssohn syndrome, kemudian bisa juga pneumonia bakteria atau bacterial pneumonia dan gland aspiration seperti itu. Jadi yang kita tanamkan itu dulu ya, bahwa pneumonia aspirasi itu hanya bagian dari sindrom aspirasi. Nah, sindrom aspirasi sendiri itu meliputi beberapa disease entity yang lain, yaitu ada pneumonitis clinical atau Mendelssohn syndrome, kemudian ada pneumonia bakterial, ada gland aspiration dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa untuk terjadinya suatu penyakit atau infeksi, terutama untuk pneumonia bakterial, itu ada keterkaitan antara host, agent, dan environment, di mana host terkait dengan daya tahan tubuh yang meliputi mechanical dan immunological defense. Kemudian kalau di saluran nafas ya terkait dengan mucociliary clearance, kemudian refleks batuk, kemudian fungsi dari sel fagosit di saluran nafas dan alveoli. Untuk agentnya sendiri bisa berupa kita yang menjadi pertimbangan adalah jumlahnya, kemudian sifatnya itu asam atau netral, kemudian steril atau sudah terkontaminasi atau terinfeksi bakteri, kemudian juga frekuensi terjadinya aspirasi, dan yang paling penting adalah virulensi dari bakteri patogennya. Kemudian untuk environment sendiri ini tergantung dari tempat terjadinya aspirasi, apakah itu sedang dilakukan perawatan di rumah sakit atau terjadi di komunitas atau di rumah perawatan lainnya seperti di panti jompo dan lain-lain. Next. Oke, untuk faktor resiko sendiri terjadinya aspirasi ada beberapa hal, yakni ada gangguan dari kesadaran atau altered level of consciousness, kemudian ada mechanical disruption of usual defense, ada neuromuscular disease, gastroesophageal disorder atau yang lainnya. Hal-hal inilah yang harus kita waspadai ketika kita dapatkan pasien-pasien dengan faktor risiko tersebut yang saya di layar ya, yang box yang warna pink ini. Jika ada kondisi-kondisi tersebut yang merupakan faktor risiko terjadinya aspirasi, maka kita harus waspada terjadinya suatu aspirasi pada pasien-pasien kita. Yang paling sering kita dapatkan di pasien-pasien stroke, di mana terjadi suatu penurunan kesadaran, kemudian ada gangguan di refleks batuk dan refleks menelannya, sehingga terjadi suatu mikro sampai dengan makro aspirasi. Kemudian pasien-pasien yang kejang yang seringkali di Indonesia masyarakat belum
teredukasi dengan baik, pasien kejang malah diberikan minum, kemudian terjadi suatu aspirasi akan memperburuk terjadi klinis dari pasiennya. Kemudian head trauma juga, misalnya pasien kecelakaan, tidak sadarkan diri, tidak dilakukan penanganan yang baik, penanganan pertama yang baik, kemudian diberikan minum atau diberikan makanan, nah ini juga akan resiko terjadinya suatu aspirasi. Kemudian tindakan anestesi, pembedahan itu juga merupakan satu faktor resiko di mana pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran seperti kehilangan untuk menjaga tonus otot terutama di bagian orofaringnya sehingga terjadi suatu aspirasi, baik itu mikro maupun makro aspirasi. Kemudian yang terkait dengan mechanical disruption of usual defenses, misalnya pemasangan dari nasogastric tube, ini yang merupakan bisa menjadi suatu port entry dari infeksi, terjadinya suatu aspirasi juga seperti itu. Kemudian pemasangan endotracheal intubation, tracheostomy, dan tindakan bronkoskopi juga merupakan faktor risiko terjadinya aspirasi. Untuk yang neuromuscular disease itu diantaranya ada multiple sclerosis, Parkinson disease, myasthenia gravis, kemudian untuk yang terkait dengan gejala di gastroesophageal disorder, seringkali juga kita dapatkan pasien-pasien dengan gangguan di sphincter, misalnya pasien dengan GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease, ini juga seringkali menjadi faktor risiko terjadi suatu aspirasi. Dan pasien-pasien yang imobilisasi lama dengan posisi recumbent atau supine, tidur supine itu juga merupakan suatu faktor risiko terjadi suatu aspirasi. Kemudian terkait dengan sindrom aspirasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pneumonia bakteria atau pneumonia aspirasi merupakan bagian dari suatu sindrom aspirasi. Ada kelainan yang lain atau disease anxiety yang lain, yaitu diantaranya adalah chemical pneumonitis, yaitu Mendelssohn syndrome. Ini karena gastric content di mana pH-nya kurang dari 2,5, ini juga menimbulkan suatu respon inflamasi yang berbeda dengan bakterial pneumonia. Kemudian ada lipoid pneumonia dan blunt aspiration. Jadi dalam siang hari ini kita bahas mengenai 4 disease anxiety. Jadi sebetulnya judulnya skopnya hanya kita bahas mengenai pneumonia aspirasi, namun karena dalam pengertiannya sindrom aspirasi itu meliputi 4 hal ini, maka kita akan bahas secara keseluruhan dan bisa membedakan bagaimana tata laksana yang masing-masing dari keempat. Next. Oke, untuk bakterial pneumonia ini terjadi suatu makroaspirasi dari sekret orofaring maupun dari gastric content, di mana pH-nya lebih dari 2,5. Kalau pH kurang dari 2,5 biasanya menimbulkan suatu chemical pneumonitis atau Mendelssohn syndrome. Kalau yang bakterial pneumonia ini terutama didominasi karena terjadi suatu deposit dari bakteri patogen yang ada di oral cavity dan dari upper GI-nya. Seringkali sifatnya akut, hitungannya jam sampai beberapa hari setelah kejadian aspirasi. Bisa juga subakut pada bakteri patogen yang anaerob karena virulensinya lebih rendah. Kemudian untuk penyebab kuman patogennya atau bakteri patogennya, kalau aerob biasanya adalah Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, maupun Pseudomonas aeruginosa. Untuk yang anaerob bisa Fusobacterium, Bacteroides, dan Clostridium. Sedangkan yang chemical pneumonitis atau Mendelssohn syndrome ini aspirasinya berupa gastric content yang pH-nya kurang dari 2,5. Dari beberapa penelitian bahwa untuk terjadinya suatu chemical pneumonitis atau Mendelssohn syndrome itu membutuhkan jumlah yang relatif banyak. Volume dari gastric content yang teraspirasi itu kurang lebih, paling tidak lebih dari 120 mili. Ini dari hewan percobaan ya. Kemudian respon inflamasi yang terjadi adalah ternyata teraspirasinya gastric content ini menimbulkan suatu pelepasan dari mediator inflamasi, kemokin dari IL-8, kemudian sitokin proinflamasi TNF, dan rekrutmen dari neutrofil, sehingga berlanjut menimbulkan suatu respon atau kejadian respon inflamasi seperti itu. Next. Untuk lipoid pneumonia, jadi ini adalah yang ketiga, sindrom aspirasi yang ketiga. Untuk lipoid pneumonia ini disebabkan oleh aspirasi dari parafin liquid dan petroleum, juga bisa karena mineral oil ataupun parafin oil
yang biasanya digunakan untuk obat konstipasi atau tetes hidung untuk obat rinitis kronis. Ini menimbulkan suatu, mengapa ini dibedakan dengan pneumonia atau pneumonitis yang sudah kita bahas sebelumnya, karena ternyata respon inflamasi yang terjadi adalah suatu radang granulomatus dan prognosisnya baik jika segera teridentifikasi dan agen penyebabnya segera kita singkirkan. Namun dalam perjalanannya yang perlu kita waspadai seringkali menimbulkan suatu komplikasi berupa hiperkalsemia, kemudian bisa superimpus infection dengan Mycobacterium, kemudian juga bisa berlanjut menjadi suatu fibrosis progresif sampai dengan menimbulkan suatu keganasan. Untuk yang blend aspiration ini seperti kita tahu bahwa seringkali juga terjadi suatu aspirasi dari darah di mana pasien-pasien yang mengalami epistaxis, hematomesis, atau pasien yang kita berikan enteral feeding. Ini ternyata meskipun pada awalnya pasiennya tidak mengalami infeksi atau aspirasinya bersifat non-infeksi, namun pada kenyataannya karena kedua media ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman patogen, maka pada akhirnya bisa menimbulkan suatu pneumonia bakteria. Seperti itu. Next. Oke, secara epidemiologi memang tidak banyak terbahas mengenai epidemiologi dari pneumonia aspirasi ini, namun yang ada datanya adalah sekitar 5-15% pasien-pasien yang kita diagnosis dengan community acquired pneumonia ini ternyata mengalami suatu pneumonia aspirasi. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa pneumonia aspirasi ini bisa menjadi penyebab dari terjadinya suatu community acquired pneumonia maupun hospital acquired pneumonia. Dengan angka mortalitasnya lebih dari 2 kali dibanding dengan penyebab CEP yang lainnya. Next. Untuk patofisiologinya sendiri, seperti kita jelaskan di awal bahwa ada interaksi antara host agent dan environment, kemudian ada beberapa hipotesis, yaitu satu hipotesis yang membahas mengenai RW mikrobiom dengan terjadinya suatu pneumonia aspirasi, bahwa terjadinya penyakit itu dikarenakan perubahan dari mikrobiota di paru, yaitu disimbiosis ya. Terjadinya suatu perubahan dari susunan mikrobiota di paru dan ketidakseimbangan antara imigrasi dan eliminasi dari bakteri. Imigrasi maksudnya ada pergerakan dari bakteri dari orofaring menuju ke saluran nafas, kemudian eliminasi bakteri terkait dengan host defense, yaitu terjadinya penurunan kesadaran, gangguan di refleks batuk, kemudian gangguan di mucociliary clearance, maupun gangguan di mechanical maupun immunological defense dari host tersebut. Next. Ini adalah gambar skematis yang menjelaskan terjadinya suatu aspirasi sehingga menimbulkan suatu manifestasi disease, baik itu pneumonia aspirasi maupun pneumonitis Mendelssohn syndrome atau blend aspirasi atau juga bisa lipoid aspirasi. Pada gambar ini dijelaskan bahwa adanya suatu yang mempengaruhi adalah proses swallowing, yaitu proses menelan, di mana jika terjadi gangguan di proses menelan maka akan menjadi penyebab atau patofisiologi terjadinya suatu aspirasi. Selain itu faktor-faktor lainnya diantaranya yang sudah dijelaskan, yaitu impaired swallowing, kemudian impaired consciousness, kemudian increased chance of gastric content reaching the lung, kemudian impaired dari cough reflex, jadi refleks batuk, refleks menelan, kemudian gangguan kesadaran. Inilah yang beberapa faktor yang menjadi faktor resiko terjadinya suatu aspirasi, sehingga ada nantinya akan menimbulkan suatu pneumonia bakteria atau pneumonitis. Ini adalah jalurnya di mana gastric content ini akan naik ke atas oleh karena suatu hal, misalnya pasien dalam posisi imobilisasi yang lama, kemudian jadinya bisa juga karena terjadinya gangguan dari sphincternya, atau gangguan dari misalnya pasien dengan gangguan GERD, gastroesophageal reflux disease, kemudian akan terjadinya suatu aspirasi dari saluran pencernaan naik ke atas, kemudian masuk ke saluran pernapasan hingga ke saluran pernapasan bagian bawah sampai ke alveoli. Bisa juga teraspirasi dari orofaring, yaitu kuman-kuman yang mengalami inokulasi di bagian orofaring ini juga turun ke bagian bawah, terjadi suatu aspirasi masuk ke saluran nafas bagian bawah sampai ke alveoli. Hingga terjadi suatu deposit bakteri, kuman patogen, kemudian defense dari host itu ternyata mengalami gangguan, mucociliary clearance-nya juga terganggu, kemudian tadi refleks batuknya juga terganggu, maka akan timbul suatu disease atau manifestasi dari penyakitnya.
Kalau itu disebabkan oleh karena bakteri, maka terjadi suatu pneumonia bakteria. Kalau itu terjadi karena suatu gastric content dengan pH kurang dari 2,5 dengan volume yang kurang lebih dari sama dengan 120 mili, maka terjadi suatu pneumonitis atau Mendelian syndrome. Jika itu terjadi karena epistaxis atau karena suatu hematomesis, darah yang tertelan kemudian menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri, maka disebut dengan blend aspiration, pada akhirnya menimbulkan pneumonia bakteria. Kemudian jika tertelan lipoid, yaitu menjadi lipoid aspiration, akan menimbulkan suatu radang granulomatus. Itu beberapa patofisiologi yang mendasari terjadinya sindrom aspirasi dari keempat sindrom aspirasi tersebut. Next. Oke, untuk diagnosis secara umum sama gejalanya dengan pneumonia yang lain, namun yang paling harus kita pastikan adalah pasien itu memang ada bukti mengalami terjadinya suatu kejadian aspirasi, didukung dengan faktor resiko yang sudah kita bahas tadi ya. Ada gangguan kesadaran, kemudian ada gangguan refleks menelan, ada gangguan refleks batuk, dan lainnya. Ditambah ada orang yang menyaksikan pasien itu mengalami suatu aspirasi, atau pasien makan atau minum batuk-batuk, maka kita curiga aspirasi. Maka diagnosisnya mengarah ke suatu aspirasi, didukung oleh timbulnya suatu gejala klinik. Gejala kliniknya hampir sama dengan pneumonia biasanya, yaitu ada batuk bertambah, perubahan karakteristik dari sputum, ada peningkatan suhu badan, pemeriksaan fisiknya ditemukan tanda-tanda konsolidasi, dan didapatkan leukosit, baik itu leukositosis maupun leukopenia. Kemudian ditunjang oleh suatu pemeriksaan penunjang, yaitu dari chest X-ray. Kalau yang pneumonia aspirasi ini menurut penelitian sebagian besar sekitar 65% akan terjadi pada paru sebelah kanan. Karena seperti kita tahu bahwa bronkus utama kanan lebih vertikal dibandingkan yang bronkus utama yang sebelah kiri. Kemudian posisi pasien juga menentukan. Ternyata posisi supinasi saat terjadinya aspirasi, maka predileksi tempatnya adalah di segmen posterior apical lobus inferior. Kalau posisinya upright, maka segmennya di basal lobus inferior. Ini menentukan predileksi terjadinya suatu infiltrat di pemeriksaan chest X-ray. Ini salah satu gambar contohnya. Ini menggunakan foto ronsen, yang di bawah menggunakan CT scan, di mana didapatkan infiltrat dengan air bronchogram. Kemudian kalau di CT scan-nya didapatkan ground glass appearance seperti ini. Maka kita menduga bahwa ini terjadinya suatu pneumonia. Kalau itu ada riwayat atau ada yang menyaksikan ada terjadinya suatu aspirasi, maka kemungkinan besar terjadi suatu pneumonia aspirasi. Baik itu terjadi di komunitas maupun di hospital acquired pneumonia. Next. Karena konsolidasi sekedar review saja. Dari inspeksi kita dapatkan gerak dadanya simetris tertinggal, palpasinya fremitus rabatus, suaranya akan meningkat, perkusinya redup, dan suara nafas bronkovasikular sampai dengan bronkial. Kemudian ini adalah gambar skematis mengenai terjadinya suatu infiltrasi dari sel radang ke alveoli yang mengisi sehingga terjadi gangguan dari difusi dari oksigen itu sendiri. Manifestasinya pasien akan mengalami keluhan sesak, dyspnea, kemudian akan terjadi hipoksemi karena oksigen tidak berdifusi, ada gangguan difusi karena ada cairan yang mengisi alveoli ini, dari sel-sel radang juga yang mengisi alveoli ini. Dan bermanifestasi dari pemeriksaan fisik kita yang awalnya dari perkusinya mungkin sonor menjadi suatu redup karena terisi air. Nah, ini berkolerasi ya, patofisiologi dan patogenesisnya dengan hasil pemeriksaan fisik yang kita dapatkan. Next. Untuk tata laksana sendiri, terkait dengan seperti yang di awal kita bagi-bagi tadi menjadi 4, maka hal itu yang akan menentukan terapi yang kita berikan. Jika itu kita curiganya adalah suatu pneumonia bakterial, maka pilihan utama adalah antibiotik yang harus kita berikan. Namun kalau pneumonitis aspirasi, maka yang paling utama adalah terapi suportif. Namun dari beberapa penelitian, ternyata 25% kejadian pneumonitis aspirasi ini superimpos atau diikuti dengan pneumonia bakterial, sehingga pemberian antibiotik juga diperlukan. Dan yang paling penting adalah untuk kasus aspirasi ini adalah upaya untuk pencegahannya. Nah, ini yang harus kita tangani terkait dengan faktor resiko tersebut. Kemudian bagaimana dengan pemberian kortikosteroid pada kasus pneumonitis aspirasi? Dari beberapa penelitian, kortikosteroid tidak
tidak menghasilkan outcome yang baik dan dibilang tidak mempunyai manfaat jika kita berikan untuk pasien-pasien dengan pneumonia aspirasi. Gitu. Dan pada kasus Mendelssohn syndrome, di mana terjadinya suatu aspirasi dari gastric content, yaitu dari asam lambung dengan pH kurang dari 2,5, itu Pak Mendelssohn dulu tahun 1946 itu beliaunya mendapati adanya suatu aspirasi dari pasien obstetrik yang menjalani anestesi menggunakan ether. Kemudian ternyata ada didapatkan infiltrat, namun dari perjalanannya itu 2 hari menimbulkan infiltrat itu dan bisa rilis di setelah 36 jam atau 72 jam. Dan 1 minggu kemudian ternyata fotoronsennya menjadi bersih. Artinya untuk pneumonitis aspirasi yang tidak ada superimpus bakterial itu kita fokusnya di terapi suportifnya seperti itu. Kemudian untuk curigaan aerob, ya ini yang juga menjadi isu juga ya. Apakah semua pneumonia aspirasi harus diberikan antibiotik yang anaerob? Nah ini dulu mungkin iya pendapat ini seringkali dianut, tapi untuk sekarang dalam perkembangannya ternyata tidak demikian. Jadi hasil kultur dari pasien-pasien yang mengalami suatu pneumonia aspirasi itu tidak semua atau tidak sebagian besar mengalami infeksi dari kuman-kuman anaerob, hanya sebagian kecil saja. Seperti itu. Oleh karena itu dari guideline dari ITSA ATS tahun 2016 itu tidak merekomendasikannya pasien-pasien yang pneumonia aspirasi itu tidak harus mendapatkan antibiotik yang bisa mengcover kuman anaerob. Tapi pada kasus tertentu memang harus diberikan. Di antaranya memang pasien itu disinyalir ada penyakit periodontal yang berat, mungkin sakit gigi dengan oral hygiene yang tidak baik, maka kita patut curiga adanya infeksi dari kuman anaerob. Kemudian jenis pneumonia yang necrotizing, di mana maka ini juga kuat untuk kita berikan antibiotik yang bisa cover kuman anaerob. Kemudian yang paling penting juga abses paru, kemudian NPM, seperti itu, maka dengan didapatkan sputum yang berbau, maka ini pilihan terapinya juga antibiotik yang bisa mengcover kuman anaerob. Untuk drug of choice-nya sendiri, untuk kuman-kuman anaerob ini bisa menggunakan ampicillin yang dikombinasi dengan metronidazole atau metronidazole sendiri atau clindamycin. Tapi berdasarkan penelitian, jika dibandingkan antara pemberian clindamycin dibanding dengan metronidazole dibanding dengan ampicillin yang dikombinasi dengan metronidazole, yang ternyata pemberian clindamycin single ini memberikan hasil yang lebih superior dibandingkan yang lainnya seperti itu. Untuk lama pemberian antibiotiknya sendiri, ini beberapa literatur merekomendasikan kalau memang itu pasien berespon baik terhadap pemberian antibiotik, maka diberikan sekitar 7-10 hari. Tapi kalau misalnya pasien itu ada resiko terjadinya suatu infeksi dari patogen yang tingkat resistensinya tinggi seperti Pseudomonas aeruginosa atau Acinetobacter, maka pemberian terapinya 14-21 hari. Untuk pasien-pasien yang mengalami abses paru, pneumonia dengan kavitas dan emfyema, ini lebih lama lagi, yaitu 4-8 minggu. Next. Nah, ini adalah flowchart yang diberikan dari jurnal NEJM, di mana ketika kita mendapatkan pasien dengan pneumonia aspirasi, baik itu pneumonia bakterial ataupun pneumonitis chemical, maka kita harus bedakan atau kita bagi menjadi 2. Apakah itu terjadi di community atau terjadi di hospital acquired. Kalau di community dan di hospital acquired ini, yang diperhatikan berikutnya adalah dari foto ronsen. Foto ronsen toraks, kita perhatikan apakah itu terjadi suatu abnormalitas atau bukan. Kalau abnormal, kalau di community acquired itu, jika memang pasien itu kita nilai atau riwayatnya memang oral hygiene-nya jelek, kita berikan ini adalah beberapa pilihan antibiotik yang bisa kita pilih. Ini baik itu ampisulbactam atau ampicillin, clavulanat, fluoroquinolone bisa menggunakan moxifloxacin atau carbapenem. Kemudian jika dia normal, oral hygiene-nya normal, maka pilihan terapinya kalau yang sedikit berbeda dari yang oral hygiene-nya tidak normal, bisa juga menggunakan ceftriaxone atau pilihan fluoroquinolone bisa menggunakan levofloxacin. Kemudian jika didapatkan gambaran dari foto ronsennya ternyata bersih, maka kita bagi menjadi 2 terkait dengan kondisi klinis pasien.
Jika itu mild sampai dengan moderate, maka kita lakukan observasi tanpa pemberian antibiotik. Namun jika ternyata itu severe, kondisinya severe, yang pasien membutuhkan intubasi atau dalam posisi atau kondisi shock, maka kita harus memberikan antibiotik. Bisa juga jika memang pasien itu ada resiko untuk terjadinya multi-drug resistant, MDR ini, biasanya MDR ini faktor resikonya adalah dia pernah mendapatkan antibiotik dengan broad spectrum dalam 90 hari terakhir atau perawatan di rumah sakit lebih dari sama dengan 5 hari, maka kita juga berikan antibiotik. Atau juga bisa mempertimbangkan jika memang kita tidak yakin karena foto ronsennya ternyata bersih, maka kita lakukan observasi selama 48-72 jam. Kita foto ulang, kemudian jika memang itu terbukti ditunjukkan gejala klinis memang terjadi suatu pneumonia, baru kita berikan antibiotik. Kemudian untuk sampling atau memastikan, bisa juga mendapatkan sampelnya dari bronkoskopi atau dengan bronchoalveolar lavage untuk kita memastikan adanya satu infeksi dari bakteri itu sendiri. Sedangkan untuk yang hospital acquired itu sama sih sebenarnya, prinsipnya sama dengan yang community acquired pneumonia, namun ada beberapa pilihan antibiotik yang mungkin sedikit berbeda. Kalau yang tadi, kalau terjadi didapatkan foto ronsen yang abnormal, kalau yang community acquired itu kan diperhatikan mengenai oral hygiene-nya atau dental health-nya. Kalau yang di hospital, maka yang harus diperhatikan adalah resiko terjadinya suatu multi-drug resistant. Perawatan sebelumnya, apakah pasien pernah melakukan antibiotik 90 hari terakhir dengan broad spectrum, kemudian dia dirawat di rumah sakit lebih dari 5 hari, maka ini banyak pilihan-pilihan antibiotiknya. Kalau memang ada disinyalir pasien dengan resiko terjadinya suatu infeksi dari Pseudomonas aeruginosa, maka akan harus diberikan antibiotik yang memiliki sifat anti Pseudomonas. Atau kalau memang kita lihat bahwa ada resiko MRSA di mana dia sudah mendapatkan 90 hari terakhir antibiotik broad spectrum, kemudian dia dirawat di rumah sakit lebih dari 5 hari, kemudian terbukti dari isolat kulturnya memang kumannya MRSA, maka kita berikan kombinasi menggunakan vancomycin atau linezolid seperti itu. Dan seperti yang sebelumnya, jika memang itu terbukti klinis adanya kuman anaerob, tentu saja kita berikan antibiotik yang anaerob juga. Misalnya pasien dengan kondisinya memang sekutumnya berbau atau terjadinya suatu abses, empyem, dan lain-lainnya, maka pilihannya adalah ditambah dengan antibiotik yang anaerob. Kemudian untuk yang normal dari foto ronsen, toraks, maka sama sih sebenarnya. Kalau itu moderate, maka kita padding dulu antibiotiknya. Kalau yang severe sampai dengan membutuhkan intubasi, maka kita berikan antibiotiknya atau kita observasi selama 48-72 jam. Kalau mengalami perburukan, ya segera masukkan antibiotik. Next. Oke, ini beberapa ini systematical review dari beberapa jurnal penelitian mengenai patogen penyebab dari aspirasi pneumonia, aspirasi, baik itu yang anaerob maupun yang aerob. Jadi sebagian besar rankingnya sama ya. Kalau yang di anaerob itu banyak disebabkan oleh Bacteroides atau Fusobacterium. Kemudian kalau yang di aerob itu Streptococcus pneumonia yang masih mendominasi, Klebsiella pneumoniae, kemudian Staphylococcus aureus juga ada, kemudian Pseudomonas aeruginosa juga ada. Ini adalah bakteri-bakteri yang paling sering menyebabkan pneumonia aspirasi. Ini sangat penting untuk kita untuk memilih memilih antibiotik empirik yang kita bisa berikan pada pasien-pasien kita. Next. Oke, ini beberapa pilihan antibiotik yang tadi kita bahas mengenai jenisnya, kemudian dosisnya, dan waktu pemberian serta jalur pemberiannya seperti itu. Bisa dibaca lebih lanjut di sini. Bisa menjadi panduan kita dalam memberikan antibiotik. Next. Nah, yang saya tekankan tadi bahwa selain tata laksana yang pas atau yang antibiotik yang adekuat, yang tidak kalah penting adalah ini usaha pencegahan atau prevensi, di mana pasien-pasien yang memiliki faktor risiko itu kita cegah supaya tidak terjadi satu pneumonia aspirasi. Di antaranya ini ada beberapa rekomendasi. Kalau itu pasien yang koma kemudian dilakukan intubasi emergensi, maka diberikan antibiotik dalam 24 jam pertama. Ini sifatnya mungkin profilaksis ya.
kalau di rekomendasinya. Kemudian jika memang pasien menjalani suatu tindakan pembedahan dengan anestesi, maka harus puasa 8 jam untuk yang makanan, kemudian 2 jam untuk yang liquid clear atau untuk yang minum ya, airnya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, evaluasi. Jadi pasien-pasien yang mengalami stroke itu kemudian after extubation itu kita evaluasi tentang kemampuan menelannya dia, apakah terganggu atau tidak. Kemudian harus mengontrol juga, kalau pasien stroke ini rekomendasinya mengontrol untuk blood pressure-nya juga, kemudian oral care, sikat gigi ya, kebersihan gigi, kemudian oral hygiene-nya, kemudian posisi tidurnya juga penting banget ini, karena ini dianjurkan untuk semi recumbent, jadi setengah telan, jadi agak duduk gitu ya posisinya, tidak boleh recumbent atau supine, tidak boleh. Kemudian yang saat ini masih belum direkomendasikan, diantaranya ada terapi untuk menelan, kemudian ada penggunaan chlorhexidine oral untuk mencegah aspirasi. Next. Nah, ini beberapa penelitian merekomendasikan bahwa pemberian antibiotik pada pasien henti jantung menurunkan insidensi pneumonia. Kemudian 2 studi intervensi yang melibatkan pasien koma menunjukkan bahwa pemberian antibiotik profilaksis pada 24 jam setelah intubasi memberikan keuntungan mencegah terjadinya suatu pneumonia dini. Next. Oke, untuk komplikasinya, jika pneumonia aspirasi tidak tertangani dengan baik, maka akan bisa menimbulkan suatu penurunan berat badan, anemia, akses paru sampai dengan MPA. Dan prognosisnya berdasarkan Higgins study bahwa angka mortalitasnya sekitar 21%. Dan penelitian lain menyebutkan bahwa crude mortality rate-nya sekitar 22%. Dan pada kondisi aspirasi yang masif, angka mortalitasnya bisa meningkat sampai dengan 70%. Next.